Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Liana Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Penyusunan Analisis Standar Belanja ASB dalam menunjang anggaran berbasis kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Latar belakang, anggaran berbasis kinerja. Dengan adanya sistem anggaran kinerja, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja keuangannya yang tercermin dalam APBD. Anggaran daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Namun selama ini, dengan adanya reformasi keuangan daerah, ditemui kenyataan bahwa anggaran masih banyak menambah atau mengurangi data 2 tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang mendalam terhadap data tersebut. Masih banyak ditemukan penganggaran pada sektor publik yang belum mampu memprediksi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga masih ditemukan dengan adanya indikasi budgetary slack. Analisis standar belanja ASB, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis tetapi tidak diikuti dengan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran. Adanya kerancuan penyusunan suatu kegiatan yang sifatnya sejenis namun terjadi ketimpangan nominal anggaran di beberapa satuan kerja perangkat daerah. Di samping itu, pentingnya dilakukan penyusunan ASB ini karena adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis antar program, antar SKPD yang disebabkan oleh tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, perbedaan output kegiatan, perbedaan lama waktu pelaksanaan, perbedaan kebutuhan sumber daya, beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja. Terdapat persentase anggaran kesehatan terhadap APBD Kabupaten Tabanan tahun 2009 sampai 2018. Salah satu dinas yang memiliki peran penting saat ini dengan situasi pandemi COVID-19 adalah Dinas Kesehatan yang diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Tabanan. Berbicara masalah pelayanan kesehatan tentunya membutuhkan biaya-biaya yang cukup material. Untuk itu, anggaran belanja ini perlu diperhatikan dengan baik untuk menunjang terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar tanpa mengurangi kualitas barang atau jasa yang diberikan kepada publik. Analisis standar belanja merupakan salah satu instrumen pokok dalam penganggaran berbasis pada kinerja. Dengan demikian, setiap dinas pemerintah wajib menyusun ASB untuk mewujudkan penganggaran berbasis kinerja serta pengelolaan keuangan yang ekonomis, efektif, dan efisien. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap-tahapan penyusunan model prediksi analisis standar belanja ASB Dinas Kabupaten Tabanan. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja ASB di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui tahapan-tahapan penyusunan model prediksi analisis standar belanja ASB Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Yang kedua, untuk mengetahui model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses analisis standar belanja ASB di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Manfaat penelitian terjadi tiga, yaitu bagi peneliti, bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, yang ketiga bagi peneliti selanjutnya. Tinjauan pustaka, sistem anggaran kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi pihak manajemen untuk menghubungkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan output yang diperoleh. Struktur anggaran kinerja, penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Yang ketiga, analisis standar belanja ASB. ASB menjadi sebuah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau beban yang dikeluarkan untuk setiap program yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja dalam satu tahun anggaran. Perilaku belanja. Perilaku belanja adalah pola perubahan belanja dalam kaitannya dengan perubahan target kinerja atau aktivitas pemerintah daerah. Activity Based Costing (ABC) merupakan
suatu sistem akuntansi yang berfokus pada kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Yang pertama itu ada variabel penelitian, belanja kegiatan yang berdasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau DPA SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Jenis data kuantitatif yang diangkakan, sumber data sekunder yang berupa rencana kerja dan anggaran RKA atau dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Teknik pengumpulan data, studi dokumentasi yang dimana pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh dokumen pelaksanaan anggaran DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Tahap penyusunan model, tahap pengumpulan data rencana kerja dan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, RKA, DPA, dan SKPD. Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan memiliki database RKA, DPA, SKPD belanja rutin. Tahap penyetaraan kegiatan, database RKA, DPA, SKPD jenis belanja rutin, yaitu jenis kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Yang kedua, jenis kegiatan optimalisasi kesehatan masyarakat. Tahap pembentukan model yang pertama itu ada pendekatan Activity Based Costing atau ABC, suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari suatu kegiatan serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya dalam satu kegiatan. Yang kedua, pendekatan ordinary least square atau regresi sederhana, suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel terikat dengan variabel bebas dan sekaligus untuk menentukan nilai ramalan atau estimasi. Persamaan regresi sederhana dijabarkan sebagai berikut, Y sama dengan A plus BX. Pendekatan fokus group atau discussion, metode diskusi. Pendekatan metode diskusi ini dalam penyusunan analisis standar belanja ASB digunakan untuk memperoleh masukan atau saran dari SKPD tentang aktivasi dan output dari suatu kegiatan dan juga masukan-masukan tentang cost driver dari suatu kegiatan. Pada penelitian ini diambil dua program yang akan dianalisis. Tahap penyetaraan kegiatan. Yang pertama itu ada rincian biaya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Program kegiatan yang pertama, kegiatan sosialisasi mengenai kesehatan balita, cost driver terdapat 50 orang, 10 per hari. Output 500, total anggaran 90 juta. Yang kedua, penyusunan tentang penyakit katarak 55 orang, 6 per hari, 330 output, total 50 juta, 560.000 rupiah, 970 ya. Yang kedua, rincian biaya kegiatan optimalisasi kesehatan masyarakat. Ada 3, yaitu program atau kegiatan pelaksanaan imunisasi 98 orang, 5 per hari, output 490, total anggaran 59 juta. Yang kedua, pengobatan gratis untuk lansia 102 orang, 5 per hari, output 510, 59 juta 900.000 rupiah. Pengecekan kesehatan ibu hamil terdapat 59 orang, 5 per hari, 590 output, total anggaran 76 juta 290.000 rupiah. Pembentukan model, penentu, pemicu atau pengendali belanja atau cost driver dari tiap-tiap jenis kegiatan. Yang kedua, penentuan nilai belanja tetap atau fixed cost. Yang ketiga, penentuan nilai belanja variabel untuk setiap jenis kegiatan dengan menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Hasil dan pembahasan model analisis standar belanja SD, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Belanja periode sebelumnya, kegiatan sosialisasi atau penyuluhan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan sosialisasi mengenai kesehatan balita, jumlah kegiatan 11 kali, belanja kegiatan 85 juta. Yang kedua, penyuluhan tentang penyakit katarak, jumlah kegiatan 5 kali, total belanja kegiatan 46 juta. Selisih jumlah kegiatan adalah 11 kali dikurangi 5 kali sama dengan 6 kali. Selisih belanja kegiatan adalah 85 juta dikurang 46 juta. Total 38 juta 980.000 rupiah. B sama dengan 38 juta 980.000 rupiah dibagi 6 kali menjadi 6 juta 486.000. Untuk A, belanja tetap total
dihitung selisih antara total belanja dengan belanja variabel. Total belanja 85 juta, total belanja variabel 6.486.000 dikali 11 sama dengan 71.359.000 rupiah. Total belanja tetap 13.657. Maka fungsi belanja kegiatan sosialisasi penyuluhan dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan A plus B dikali X. Y sama dengan 13.657.584 rupiah ditambah 6.486.483 rupiah. Dapat perhitungan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian belanja, cost driver, jumlah peserta, dan jumlah hari sosialisasi. Yang kedua, satuan pengendalian belanja tetap 13.657.584 rupiah per kegiatan. Yang ketiga, satuan pengendalian belanja variabel 66.486.483 rupiah per jumlah peserta. Yang terakhir, rumus perhitungan belanja total 13.657.584 rupiah ditambah 6.486.000 rupiah 483 rupiah dikali jumlah peserta dikali jumlah hari. Belanja periode sebelumnya, kegiatan optimalisasi kesehatan masyarakat. Nama kegiatan ada 3, pelaksanaan imunisasi, jumlah kegiatan 4 kali, belanja kegiatan 50 juta. Yang kedua, pengobatan gratis untuk lansia, jumlah kegiatan 5 kali, total belanja 52.900.000 rupiah. Yang ketiga, pengecekan kesehatan ibu hamil, jumlah kegiatan 8 kali, total belanja 60.890.000 rupiah. Selisih jumlah kegiatan 8 kali dikurangi 4 kali sama dengan 4 kali. Selisih belanja kegiatan 60.890.000 rupiah dikurangi 50 juta, total 10.887 rupiah. Jadi B sama dengan 10.887 rupiah dibagi 4 sama dengan 2.721.750 rupiah. Sehingga dapat dihitung sebagai berikut. Total belanja 60.890.000 rupiah, total belanja variabel 2.721.750 rupiah dikali 8 sama dengan 21.774.000. Total belanja tetap 39.116.000 rupiah. Maka fungsi belanja kegiatan optimalisasi kesehatan masyarakat Y sama dengan A plus B kali X. Y sama dengan 39.116.000 rupiah ditambah 2.721.750 rupiah. Dari perhitungan di atas dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian biaya, cost rate, jumlah peserta, dan jumlah hari kegiatan. Satuan pengendalian belanja tetap 39.116.000 rupiah per kegiatan. Yang ketiga, satuan pengendali belanja variabel 2.721.750 rupiah per jumlah peserta. Rumus perhitungan belanja total 39.116.000 rupiah ditambah 2.721.750 rupiah dikali jumlah peserta dikali jumlah hari. Model penyusunan ASB yang dihasilkan berupa modal prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, pengawasan terhadap APBD Kabupaten Tabanan yang melalui tahapan. Yang pertama itu ada pengumpulan data, penyetaraan kegiatan, yang ketiga pembentukan model. Yang kesimpulan kedua, model yang dihasilkan berupa model prediksi pada analisis standar belanja untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan adalah Y sama dengan 13.657.584 rupiah ditambah 6.486.483 rupiah, dan modal prediksi pada analisis standar belanja untuk kegiatan optimalisasi kesehatan masyarakat adalah Y sama dengan 39.116.000 rupiah ditambah 2.721.750 rupiah, di mana Y adalah total belanja dan di mana X adalah pengendali belanja biaya. Saran terdapat 2, yaitu yang pertama bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, yang kedua bagi peneliti selanjutnya pada Dinas Kesehatan.
Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan diharapkan dapat mengembangkan analisis standar biaya ASB sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga tercipta penyusunan anggaran yang efektif dan efisien. Dasar penyusunan ASB ini diharapkan tidak hanya dilihat satu periode saja, tetapi juga periode sebelumnya atau periode lainnya juga perlu dipertimbangkan sehingga akan diperoleh model ASB yang lebih baik dalam memprediksi total belanja. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memahami, menganalisis standar belanja atau ASB sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Baik, sekian presentasi dari saya tentang penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.